tentang kelembutan hati. Maksudnya kita berikop tentang kelembutan hati itu bahwa hati orang-orang Islam gitu ya, hati orang-orang Islam itu jangan keras seperti orang-orang kafir. Nah, Imam Bukhari membahas tentang judulnya Kitab Riqaq. Nah, maksudnya itu tentang kelembutan hati. Nah, maknanya bahwa orang-orang Islam itu tidak boleh gitu ya memiliki keras hati seperti orang-orang kafir. Ya, Allah menggambarkan kerasnya hati orang kafir itu lebih keras daripada batu cadas, sangat keras gitu, dalam arti ilmu hidayah dari Allah itu nggak bisa masuk karena hatinya yang keras. Nah, orang Islam itu tidak boleh seperti itu. Nah, karena ada Al-Anfal itu yang 125-nya hati orang Islam itu sebetulnya harus seperti ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Man yuridillahu bihi khairon yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki baginya kebaikan, barang siapa yang Allah menghendaki baginya kebaikan, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan membuka hatinya untuk Islam. Tadi kita berikau tentang kelembutan hati itu, orang-orang Islam itu tidak boleh memiliki hati yang keras. Tidak boleh keras hatinya sehingga yang barusan kaitannya hidayah dari Allah itu sulit masuk itu karena orangnya memiliki hati yang keras. Itu digambarkan oleh Allah di Al-Baqarah berapa? 44 nih teh. Ya, Allah menggambarkan bagaimana kerasnya hati orang manusianya pada umumnya ya terutama kafir yang seperti ini. Allah menggambarkan bagaimana kerasnya hati manusia itu lebih keras daripada batu cadas. Nah, sulitlah untuk menerima ilmu, menerima tuntunan, menerima hidayah dari Allah. Itulah ini Kitab Riqaq itunya Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya khusus membuat itu satu kumpulan pembahasan, yaitu tentang Kitab Riqaq. Itu maksud Imam Bukhari itu agar orang-orang Islam itu tidak memiliki hati yang keras seperti orang kafir. Nah, karena bahayanya, celakanya kalau hatinya keras seperti orang kafir, ya gambarannya seperti lebih keras dari batu cadas. Maka petunjuk, ilmu, bimbingan, tuntunan dari Allah itu sulit untuk masuk, celaka kalau sudah begitu. Sementara di ayat yang tadinya Al-Anfal Al-An'am 125 yang wa may yuridillahu bihi khairan yashrah sadrahu lil Islam. Justru kalau orang yang oleh Allah dikehendaki kebaikan, Allah akan membukakan hatinya untuk Islam. Kalau Rasulullah kan sudah dibukakan lebih dulu. Rasulullah SAW tanpa meminta, tanpa apa, Allah memang yang membukakan hati Rasulullah SAW. Alam nasyrah laka sadrak. Kalau selain Nabi nggak ada yang seperti itu. Kalau selain Nabi itu harus membuka diri, nanti oleh Allah semakin dilapangkan. Nah, iya tadi teh ayat suratan teh yashrah
Al-An'am 125 tadi oke antara Al-An'am Al-Anfal. Ini bunyi ayatnya nih, fa may yuridillahu kalau itu tadi redaksi hadis, fa may man yuridillahu bihi khairan, itu redaksi hadis ya. Kalau ini ayat Qur'annya redaksi seperti ini, fa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki memberinya petunjuk, pasti Allah akan melapangkan dadanya untuk agama Islam. Nah, untuk ajaran Islam, untuk ilmu gitu ya, untuk tuntunan dari Allah. Nah, kalau yang keras hati nggak akan bisa, karena yang orang yang keras hati itu seperti orang kafir, dia terus akan menutup hati, menutup diri, meskipun di meskipun di cek orang Sunda di wawal-wawal gitu ta. Sanajan di wawal-wawal ya ari mogen mah pasti diutahkeun. Nah, orang kafir itu seperti itu. Nah, itunya kita berikopnya sekarang ini bab ke masih berarti bab ke 15, yaitu tentang babul ghina nafsi. Bab kekayaan hakiki itu adalah kekayaan jiwa, kaya jiwa, kaya hati, kaya rohani. Hadis judulnya seperti ini ya, bab ke-15, babul ghina nafsi. Bab kekayaan sesungguhnya itu adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa, kekayaan roh. Kalau yang kekayaan berupa rumah gitu, mobil lah misalnya, kekayaan tanah, itu kekayaan ya. Yang itu kekayaan, itu harta ya. Tapi Rasulullah menyebutkan ini baru judulnya gina nafsi. Nah, hadisnya pun memang seperti itu, laisal gina an kasrotil arodi walakinal gina nafsi. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan atau ya bukanlah kaya itu karena banyaknya harta benda. Bukanlah yang namanya kaya itu karena banyaknya harta benda. Yang tadilah mobil misalnya, rumah, villa, balong, meureun danau, laut, sugantah nusaha tah punya pulau sugantanya berupa harta benda yang seperti itulah. Walakinal gina nafsi, akan tetapi ya diperhatikan ya kebalikannya ya. Kalau laisal gina, bukanlah kaya sebutan kaya disebut kaya atau kekayaan gitu ya karena banyaknya harta benda, akan tetapi yang disebut kaya itu adalah gina nafsinya, kaya hati, kaya rohaninya. Ini ayat hadis ini banyaknya saya katakan banyak yang menyalahartikan. Jadi kalau memiliki kekayaan yang hakiki, itu adalah kaya hati, tadinya kaya hati, kaya rohaninya. Berarti harus. Nah, ini yang salahnya itu kalau memiliki kekayaan yang sesungguhnya yaitu kaya hati, kaya rohani, berarti tidak boleh kaya dengan harta kekayaan. Ini salah. Ini yang diajarkan oleh tasawuf atau sufi. Kalau menurut ajaran sufi, maka kalau ingin soleh berarti harus miskin, karena kekayaan sesungguhnya itu adalah kaya hati, bukan dengan kekayaan yang berupa harta benda. Ini sekilas memang seperti itu redaksinya.
laisal gina an kasratil arodi, bukanlah kekayaan sesungguhnya itu karena banyaknya harta benda, walakinnal gina, akan tetapi kekayaan sesungguhnya itu adalah gina nafsi, kaya, itulah kaya hati, kaya rohani, kaya jiwanya. Kalau harta benda kan bersifat fisik, jasadiah, nya rumah gitunya, misalnya tadi kendaraan, tanah, sawah misalnya, laut, sugan, gunung, itu semuanya berupa benda. Itu kekayaan, itu yang bukan karena banyaknya harta benda, artinya kan berupa benda. Nah, kekayaan sesungguhnya bukanlah yang seperti itu. Kekayaan sesungguhnya itu adalah kekayaan hati, kekayaan rohani, kekayaan jiwa. Nah, ini jangan sekali-kali diartikan tinggalkan harta benda ini saja kaya, karena kaya yang sesungguhnya itu adalah kaya hati. Padahal hadis ini kan berlaku untuk orang kaya juga untuk orang miskin. Kan hadis ini kan berlaku untuk orang kaya, karena sabda Nabi itu untuk semua orang. Bagi orang yang banyak harta bendanya, orang yang kaya dengan harta bendanya, Nabi menyabdakan, artinya Nabi mengingatkan, kamu kaya dengan harta benda, benar, boleh, seolah-olah kata Nabi begitunya, kamu kaya dengan harta kekayaan berupa harta benda, benar, silahkan, boleh seperti itu, tapi ingat, kekayaan sesungguhnya itu adalah kaya hati, kaya rohani, yaitu dengan ilmu agama. Karena kekayaan untuk ruh itu adalah Al-Quran. Ini agak menyimpang dulu sedikitnya. Ini juga pernah nih saya sampaikan, kalau manusia itu terdiri dari dua unsur kan, jasmani dan rohani. Apabila meninggal, maka kedua unsur itu dipisahkan, ruh dikeluarkan dari cangkangnya, dari wadahnya, dikeluarkan, ya terpisahlah. Memang asalnya juga terpisah, berasal dari tempat yang berbeda. Kalau jasad berasal dari tanah, itu yang dikenal dengan manusia diciptakan dari tanah, jasadnya dari tanah. Adapun ruhnya itu didatangkan dari sisi Allah. Ruhnya itu dari Allah, makanya manusia kembali kepada Allah kan numanana, apanya. Kalau jasadnya kan enggak kan? Kalau jasadnya itu dikembalikan ke tanah karena memang asalnya dari tanah. Kalau ruhnya terus akan kembali kepada Allah pada akhirnya. Nah, maka untuk manusia yang hidup di dunia, nah manusia yang hidup di dunia itu yaitu yang menyatunya antara ruh dan jasadnya. Manusia yang hidup di dunia itu kan menyatukan ruh dan jasadnya, tapi kepentingannya, keperluannya untuk masing-masing ini berasal dari sesuai dengan tempat asalnya masing-masing. Kalau jasad, kepentingan jasad, segala-galanya terkait dengan jasad itu berasal dari tanah. Karena jasadnya berasal dari tanah, maka segala keperluan jasad itu dari tanah, sesuai dengan tempat aslinya, tempat asalnya, makanannya misalnya. Coba yang dimakan oleh manusia untuk kepentingan jasad apa? Semua yang berasal dari tanah. Yang diperlukan itu zat-zat yang ada di dalam tanah. Makanya ada yang mengandung vitamin A. Manusia perlu vitamin A enggak? Ada yang mengandung vitamin B, ada yang mengandung mineral apa, yang diperlukan itu unsur itunya. Misalnya ada zat besi,
disebutnya zat besi, ya eta kangkung deui wae, eta kangkung zat besi. Kangkung jeung bayam tah sayur nu kararitu teh mengandung zat besi. Perlu nggak manusia? Perlu. Makannya dari zat besinya. Zat besinya diserap oleh tumbuhan tersebut, oleh kangkung, oleh bayam misalnya. Kemudian bayam atau kangkungnya dimakan oleh manusia. Yang diperlukan oleh manusia apanya? Zat besinya. Dah gitu mah kangkung sebagai etana ampasnya kan kemudian dibuang setelah sarinya diserap, itunya diserap oleh tubuh gitulah. Semua kepentingan jasad itu berasal dari tanah sesuai dengan tempat asalnya. Makanannya dari tanah, semua yang dimakan oleh manusia itu dari tanah. Karena yang diperlukan dari apa yang kita makan itu kan zat-zatnya, zatnya itu yang disebut vitamin, ada yang disebut mineral gitu, ada yang disebut apa, itu yang diperlukan oleh manusia. Kemudian suplemennya, kalau sakit obatnya juga yang berasal dari tanah. Nah, sementara ruhnya itu dari sisi Allah, maka segala keperluan untuk ruh itu dari sisi Allah. Untuk kepentingan ruh ini Allah menurunkan Al-Quran, untuk kepentingan ruh mah. Tapi Al-Quran mah panteas hese dicerna ge, makanya perlu diurai, dijelaskan lagi gitunya oleh Rasulullah SAW, yang akhirnya menjadi pokoknya semua yang ada di dalam Islam itulah paket komplitnya untuk kepentingan ruh. Makanannya dari ajaran Islam. Kalau sakit obatnya dari ajaran Islam. Ya sakit rohani itu ya, penyakit hati yang kemarin kan itu obatnya semua yang berasal dari Al-Quran semuanya. Mau bisa ke dokter. Nur aya nu jelema anu bodoh teh. Pamari kan penyakit hati nantinya kufur, bodoh, penyakit hati teh. Kufur, bodoh, selalu ingin tampil, namanya ingin disebut, ingin terkenal, ingin termasyhur, itu penyakit hati. Nah, kalau ada orang yang misalnya penyakit hatinya bodoh, emang mau minum kapsul apa? Udah mau bisa. Kapsul bersifat jasadnya, maka ini untuk jasad dia. Kalau ada orang yang ria ke dokternya malah ya obat, nah eta mah harus dari Al-Quran. Nah, kalau ajaran Islam ini paket komplit. Kalau jasad mah tadi makanan khusus makanan, suplemen khusus suplemen, obat khusus obat. Artinya kan masing-masing ada makanan bagi jasad itu, ada suplemen, ada vitamin gitu, ada obat. Kalau ajaran Islam atau Al-Quran ini paket komplit untuk semua kepentingan ruh sudah termasuk. Sebagai makanan iya, sebagai vitamin iya, sebagai obat iya, itu sebagai suplemen iya. Tah berarti kekayaannya teh beda antara kekayaan jasad dan kekayaan ruh. Nu ieu teh laisal gina ginan kasrotil aron. Bukanlah kekayaan sesungguhnya yang berupa kekayaan harta benda. Kalau harta benda yang bersifat jasadiah, rumah kan terlihat. Ini benda, rumah teh kan benda. Punya kendaraan misalnya, punya sawah, punya ladang, punya danau, punya apalah, itu kan semuanya benda. Nah, Rasulullah menyebutkan laisal gina, bukanlah kekayaan sesungguhnya itu karena banyaknya harta benda, itu bersifat jasadiah semuanya. Walakinnal gina gina nafsi, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan yang bersifat
ruh. Tak itu, kalau makanya saya tadi gambarkan bahwa manusia terdiri dari dua unsur, ada unsur jasad, ada unsur ruh. Untuk jasad, ya seperti tadi masalahnya, jasad dari mana tempat asalnya, maka makanannya, jadi kekayaannya pun kekayaan yang bersifat jasadiah, bersifat benda, rumah kan, motor kan, mobil, sawah, ladang, gunung misalnya. Tapi kekayaan yang sesungguhnya menurut Rasulullah apa? Walakinnal ghina, akan tetapi kekayaan sesungguhnya itu adalah kekayaan rohani. Sementara untuk rohani tadi itu paket komplit dari Allah, tidak terpisah-pisah. Kalau untuk jasad tadi kan makanan ya khusus, ya makanan bukan vitamin. Kalau makanan ya makanan lah, bukan suplemen. Kalau obat misalnya, kalau orang sakit minum obat kan khusus obat itu. Tapi kalau Al-Quran, ajaran agama Islam, ini paket komplit sebagai makanan, iya. Jadi sekali makan Al-Quran mah obat, ya. Suplemen, ya. Sebagai makanan, ya. Tak itu untuk rohani mah sekali makan, sebutlah anggapnya dalam tanda kutip sekali santapan rohani. Penjudulnya kayak santapan rohani. Jadi rohani itu perlu santapan pun gitu mah. Nah sekali menyantap itu gitu, untuk rohani mah sekali mendapatkan santapan rohani itu harus menjadi makanan, berarti rasa lapar rohaninya hilang. Tapi kan seperti juga jasad, tidak lama kan setelah kenyang kemudian lapar lagi, berarti harus makan lagi kan. Jasad kayak gitunya, jasad ini merasa lapar, makan, setelah makan kenyang, rasa laparnya hilang, tapi kan tidak lama lapar lagi, harus makan lagi. Rohani juga sama, jangan dikira beda. Rohani juga sama. Kalau untuk jasad makannya sehari 3 kali, rohani sebulan sekali. Emang rohani itu kelaparan teh? Dikasih makan hanya sebulan sekali? Ya pengawasan sasihan judulnya teh pengawasan sasihan. Belum lagi kermangan sebulan sekali, cukup nggak untuk kepentingan rohani sebulan ke depan? Ya misalnya kalau pengawasan sasihan hari ini, misalnya pengajian bulanan dilaksanakan hari ini, selesai dilaksanakan, nah itu dari pengajian tersebut itu cukup gak untuk kepentingan rohani sebulan ke depan? Karena kan baru ketemu lagi dengan santapan rohani bulan depan. Cukup gak? Bandingkan dengan jasmani, di mana jasmani itu sehari 3 kali, eta teh makanan berat. Belum lagi ngemil jajan gitunya. Ari kepentingan jasad eureun barang dahar teh. Ari rohani dikasih santapannya cuma sebulan sekali. Ini pertanyaannya, cukup nggak yang sekali dalam sebulan ini untuk memenuhi kebutuhan rohani, bukan hanya santapan? Karena Al-Quran itu tadi kan paket komplit. Selain jadi makanan, itu juga suplemen, itu juga vitamin, itu juga obat. Artinya kesehatan jasmani, kesehatan rohani ya sama, harus diperhatikan. Bahkan kan kalau sakit jasmani, misalnya sakit jantung sampai meninggal, sakit jantung ya sampai meninggal, nanti dihidupkan di akhirat sakit jantungnya ada nggak? Ya orang yang meninggal karena sakit jantung, nanti waktu dihidupkan lagi di akhirat dia dalam keadaan sakit jantung nggak? Nah, penyakit jasad berhenti, berarti penyakit jasad berhenti kalau meninggal. Ya kan akhir dari penyakit jantungnya itu kan berakhir ketika orangnya meninggal.
sudah meninggal. Mana ada orang meninggal sudah meninggal sakit jantung? Nggak ada. Orang yang sudah meninggal ada nggak yang panuan? Oh kulit naga beak. Apaan kulit naga hancur rek di menapal di mana atuh panu dah. Orang itu doges maut gering naon hileuden. Moal aya atuh berarti penyakit jasad itu akan berhenti dengan sendirinya ketika orangnya meninggal, selesai penyakitnya. Tapi penyakit roh gitu kan, tapi penyakit rohani tadi tanu bodoh misalnya, bodoh kan penyakit hatinya. Apabila ada orang yang bodoh di sini artinya orang yang memang tidak tolab ilmu, ya tidak mencari ilmu, padahal kan tolab ilmu itu diwajibkan oleh Allah. Jadi berdosanya itu karena tidak memenuhi perintah Allah mencari ilmu. Kemudian karena tidak mencari ilmunya orang ini menjadi penyakit, bodoh itu penyakit hatinya, maka bodohnya itu jadi penyakit hati, kemudian meninggal. Nanti di akhirat orang ini orang bodoh bukan? Tak eta penyakit hati emang. Kalau ada orang kafir kufur kan penyakit hatinya. Kalau ada orang kafir meninggal, nanti di akhirat orang ini orang kafir bukan? Tak eta penyakit hati nepi terbawa sampai ke akhirat. Kalau ada yang ria, orang yang ibadahnya, ibadah bukannya sholatnya, mengerjakan ibadahnya itu karena ria, kemudian meninggal di akhirat orang ini orang ria bukan? Ria. Ada hadis yang menerangkan orang ini nanti kepada Allah menanyakan mana pahala amal soleh saya. Kesabalan cik Allah timbulkan ke apa? Maka katanya kan kalau amal soleh itu diberi pahala. Ini amal soleh saya kan tercatat, mana pahalanya? Sia hati dicek Allah timbulkan. Dulu kamu mengerjakan amal soleh itu karena sesama manusia, nggak ada pahala dari saya, anggap gitulahnya Allah berfirman seperti itu. Tagih sana, minta sana. Kamu dulu itu karena siapa? Karena si A, karena si B, karena sesama manusia itu tagih mereka itu cek Allah teh karena lagi ke dia. Kenapa minta pahalanya ke sini? Dulu beramalnya itu karena siapa? Eta tepat artinya ria itu akan terbawa sampai akhirat. Dari akhirat eta aya dialog seperti itu. Nah kekayaan, nah kembali ke sini nih sebetulnya ini supaya lebih jelasnya, ini Rasulullah kan menyebutkan laisal ginaan kasrotil aron, bukanlah kekayaan sesungguhnya itu karena banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya itu adalah kaya hati, kaya rohani. Karena gitu kalau rumah, mobil gitunya, sawah, ladang itu kan bersifat kekayaan benar, tapi itu kekayaan bersifat jasadiah kan nampak, atau mobil katingali, rumah katingali, seperti yang terlihat dari diri kita sebagai manusia kan jasadnya. Emang rumah manusia kelihatan ya, yang nampak dari manusia itu adalah jasadnya. Makanya kekayaannya rumah nampak nggak? Terlihat oleh mata lahir, terlihat jasad berarti sifatnya. Mobil kekayaan bukan? Iya, kelihatan nggak? Berarti kekayaan itu tak ala arod begitu teh. Nah bukanlah kekayaan, bukanlah kaya yang hakiki yang sesungguhnya itu karena banyaknya kekayaan yang berupa harta benda. Yang seperti itu kekayaan bukan? Kekayaan, tapi bukan kekayaan yang hakiki. Boleh nggak memiliki kekayaan berupa harta benda? Tidak dilarang, Islam tidak melarang. Bahkan ada banyak ibadah yang ibadahnya, bahkan banyak ibadah yang memerlukan harta benda. Banyak ibadah yang memerlukan harta benda. Hanya nah ini masalahnya, jangan merasa kaya
hanya dengan kekayaan berupa harta benda. Itu masalahnya. Artinya salah besar kalau orang merasa dirinya kaya, apalagi merasa dirinya itu orang terpandang, terhormat, orang hebat karena jumlah harta bendanya yang banyak. Itu berarti malah celaka. Jadi seolah-olah begini, karena hadis ini kan jangan dipahami seperti dipahami oleh orang tasawuf, orang sufi. Hadis ini seolah-olah begini, kekayaan sesungguhnya, kekayaan hakiki sesungguhnya itu bukanlah karena banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan sesungguhnya itu adalah berupa kaya hati, kaya jiwa, kaya rohani. Berarti tidak boleh kenapa, dari mana kesimpulan seperti itu? Berarti tidak boleh menginginkan, berarti tidak boleh kaya dengan harta benda, hanya boleh kaya dengan kekayaan hati, ruh, batin, kekayaan jiwa. Salah kalau seperti itu. Karena hadis ini disabdakan oleh Rasulullah kan berlaku bagi orang yang kaya juga bagi orang yang miskin. Karena biar bagaimanapun pasti akan ada, ini sunatullah, di dunia ini pasti akan ada orang yang kaya dengan harta benda juga orang yang miskin dengan harta benda. Bagi dua-duanya artinya bagi orang yang banyak harta bendanya atau bagi orang yang sedikit miskin gitunya harta bendanya, tetap saja hadis ini berlaku. Jadi seolah-olah seperti ini, kalau bagi orang yang kaya dengan harta benda, Rasulullah itu seolah-olah menyabdakan begini, kamu kaya dengan harta benda boleh, tidak salah, tapi harus kamu sadari, harus kamu tahu bahwa kekayaan sesungguhnya itu adalah kekayaan hati. Itu seolah-olah kalau hadis ini bagi orang yang kaya boleh, silahkan. Benar kalau seseorang ingin kaya dengan harta bendanya, ingin kaya dengan harta benda, berusaha menjadi kaya dengan harta benda, tidak dilarang, tidak disalahkan oleh atau di dalam ajaran agama Islam, tapi harus mengetahui, menyadari bahwa kekayaan hakiki itu adalah kekayaan. Nah, nantinya bagi orang yang kaya dengan harta benda tapi juga kaya dengan kekayaan hatinya, dia tidak akan celaka. Dia tidak akan celaka karena dia berilmu agama, sehingga dia ini akan menggunakan, memanfaatkan harta kekayaannya dengan benar sesuai dengan ajaran Islam. Selamat berarti, meskipun dia memiliki beban, anggapnya beban dalam tanda kutipnya, meskipun dia memiliki beban yang berupa harta benda yang banyak, mau diapakan coba? Ya mau diapakan? Karena harta, kebaikan dari harta itu bukan dari bendanya. Emang kebaikan apa dari uang yang ada di saku? Kebaikan apa yang kita dapat dari uang yang ada di saku? Nggak dapat kebaikan apa-apa. Tapi kalau ketika lapar kita membeli makan, ambil uang dari dalam saku kemudian makan, laparnya hilang, tak baru kita mendapatkan kebaikan dari uang yang ada di saku itu setelah digunakan. So, kalau belum digunakan, mau di saku, mau di bawah bantal, mau di rekening di bank, kebaikan apa coba yang didapat dari uang yang numpuk di bank? Uang di bank, kita di sini kebaikan apa? Hari pas lapar gitu loket tinggalan
duit teka bawa, kartu ATM teka bawa, makanya lempang jauh. Artinya kan tidak merasakan kebaikan dari harta yang dimiliki. Karena kebaikan dari harta yang dimiliki itu kalau hartanya itu sudah digunakan, dan pasti jadi kebaikan kalau hartanya itu, harta bendanya itu digunakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan ajaran agama Islam. Itu kebaikan, baru dari harta itu menjadi kebaikan. Tapi kan dia bisa seperti itu kalau dia sudah memiliki ilmu ya dari ajaran Islam tentang harta. Artinya harus lebih dulu ini yang dimiliki, yaitu kekayaan yang berupa ilmu, karena itu kekayaan yang sesungguhnya. Andai kalau kepada orang miskin, jadi sekali lagi ya, karena hadis ini bukan seperti pemahamannya orang-orang sufi. Kalau orang sufi atau orang-orang tasawuf punya ajaran tasawuf, mereka mengajarkan kalau ingin menjadi soleh, ingin menjadi orang soleh berarti harus miskin, tinggalkan harta benda. Itu ajaran tasawufnya. Kamanakeun? Kadiekeun cek nu ngajarkeun teh. Balonghar nu ngajarkeun mah. Eta we diajarkeun yang soleh. Nya berarti ieu teh dari hadis ini, karena kekayaan sesungguhnya itu adalah kekayaan batin, teh kebatinan di ilmu agama. Sugan teh nya ilmu agama teh ajaran Islam. Kebatinan yang diajarkeun teh nya teh anu kebatinan teh manunggal kawulaning Gusti. Kereta mah itu kan ajaran kebatinan gitu teh nya kebatinan, kejawen, atau kalau di Sunda mah Sunda Wiwitan sama. Pada ajaran agama mereka itu ada hal tersebut, yaitu manunggal kawula ning Gusti, menyatu antara aku dengan Tuhan. Ajaran di mana namanya di Islam gitu. Kalau menurut agama Islam kan Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak boleh dibayangkan. Ini malah dikatakan bahwa Allah itu masuk ke dalam dirinya dan menyatu dengan dirinya. Tak eta manunggal kawula ning Gusti. Ajaran nanti gitu tak. Kalau ingin menjadi orang soleh berarti tinggalkan kekayaan, harus menjadi miskin, dan semakin miskin maka akan semakin soleh. Boro-boro semakin miskin nyahupir miskin tuh bisa nanaon ya. Kemana kan kekayaanana? Kanu ngajarna. Petinggi-petinggi, orang-orang yang mengajarkan tasawuf, mereka kaya. Mereka kaya, ya itu yang diajarkan kekayaannya dikemanakan? Udah wae tungtung teh gitu teh. Nah padahal kalau kepada orang kaya, Rasulullah seolah-olah mengatakan seperti tadi, kamu itu kaya dengan harta, itu boleh, itu benar, oleh Islam tidak disalahkan, tapi kamu harus tahu, itulah seolah-olah kamu harus tahu, harus sadar bahwa kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan roh, kekayaan hati. Nah kalau kepada orang yang miskin, seolah-olahnya hadis ini mengatakan kamu ini ditakdirkan oleh Allah menjadi orang miskin. Keun bae harta mah bukan kekayaan yang seolah-olah gitu. Iya teh hadis ieu teh udahlah nggak apa-apa. Kalaupun Allah takdirkan kamu sebagai orang miskin, nanti malah bab setelah ini bab ke-16, babu fadlil fakri, bab keutamaan miskin. Ya, babu fadlil fakri, bab keutamaan miskin. Meskipun sebetulnya kaya juga punya keutamaan.
Karena di sini bab keutamaan fakirnya, fakir atau miskinnya, ini fakir atau miskin dari harta benda. Kalau fakir miskin dari ilmu agama, mana ada keutamaan? Malah ada keutamaan. Justru miskin yang hakiki itu kalau miskin dari ilmu agama, miskin rohaninya. Sementara rohani itu kan yang tadi, paket komplit untuk ruh itu apa? Quran. Ya, Quran mah makanan suplemen vitamin tadi tah. Kalau kalau miskin dari ilmu agama, miskin ilmu agama tah eta miskin yang hakiki, meskipun harta bendanya banyak. Karena sebanyak apapun harta benda kan itu bukan kekayaan yang sesungguhnya. Nah gitu tak maksud dia tanya, kalau kepada orang kaya makna hadis ini menjadi benar, kamu itu kaya dengan harta benda, tidak salah, tidak dilarang gitunya. Islam tidak melarang, ya, Islam tidak melarang umatnya menjadi orang yang kaya, orang yang memiliki harta benda yang banyak. Kemarin-kemarin juga sudahnya saya sampaikan, Abdurrahman bin Auf itu sahabat konglomerat, bahasa sekarang mungkin sebutnya konglomeratnya, sahabat paling kaya. Abu Bakar ternyata orang kaya, Imam Bukhari itu orang kaya, Imam Bukhari itu harta bendanya banyak. Abu Hurairah orang kaya, sampai kekayaannya kan dipotong oleh Umar bin Khattab. Jadi jangan seperti orang-orang tasawuf yang teman penipuan bari nage. Kamu mau ingin jadi orang soleh, berarti tinggalkan harta benda, ditinggalkan we. Cokot kemana dari geus ditinggalkan teh tuh pogo eta mah. Yo bukan seperti itu nya. Nah, contoh-contoh sahabat banyak yang kaya. Anas bin Malik bahkan didoakan oleh Nabi, doa Rasulullah SAW untuk Anas bin Malik itu, isi doanya itu, ya Allah jadikanlah Anas bin Malik orang kaya. Ternyata Nabi mendoakan kaya kepada Anas bin Malik, kaya dengan harta bendanya. Bongkar Anas bin Malik kemudian ternyata menjadi orang kaya. Tapi makanya makna hadis ini, kalau kepada orang kaya jadi seperti yang tadi maknanya. Kamu kaya dengan harta benda boleh, silahkan. Islam tidak melarang. Bahkan atau karena banyak juga ibadah-ibadah di dalam ajaran Islam ini yang perlu harta benda. Apalagi dulu kan Rasulullah dan para sahabat ketika berperang, emang sekali perang teh biayanya sabaraha teh. Sekali perang itu mahal gitu ya teh, biaya perang sebetulnya, biaya perang itu mahal. Perang apa gitunya, perang Khaybar kah, perang Hunain, berarti itu nama tempat, berarti perangnya di Khaybar. Khaybar ada di mana? Jauh dari Madinah. Khaybar mendekat ke Mekah, berarti kan harus pergi menuju Khaybar. Di jalan berapa lama? Berarti perlu bawa roti, kemudian bawa perbekalan untuk makan. Madinah Mekah teh 6 hari. Itu di jalannya kan makanan pasukannya, untuk makanan pasukan. Kalau tidak diberi makan atau lebihkan itulah leles baregang. Kalau tidak makan di jalan lelesnya begang, ngerek perang gagaleongan, tuh mau menang. Nah bahkan Rasulullah SAW itu apabila mau berperang, beliau suka mengumumkan dan menarik uang, menarik dana dari para sahabat, keluarkan untuk kepentingan perang. Untuk orang semacam Abu Bakar yang berprinsip perang ini harus menang, karena kalau kalah Islam berhenti, Nabi dibunuh. Makanya Abu Bakar itu mengeluarkan untuk kepentingan perang, mengeluarkan banyak. Nah itu banyaknya ibadah di dalam Islam ini yang perlu kepada
kepada harta. Nah, jangan sekali-kali diartikan seperti orang-orang sufi. Kalau ingin soleh berarti harus miskin. Semakin miskin maka semakin semakin miskin maka semakin soleh, semakin ripuh no aya. Nah, padahal seperti tadi mananya, karena sekali lagi biar bagaimanapun ini sunatullah. Di dunia ini ada yang kaya, ada yang miskin, dan kaya atau miskinnya seseorang bukan karena berdasarkan agamanya. Ya, kaya dan miskinnya seseorang ya tidak Allah tentukannya, tidak Allah tentukan berdasarkan agamanya. Bisi we aya nu kieu perasaan mah hirup teh soleh tapi nanya beunghar keneh ke tatangga sakitu, tatangga mah kafir. Padahal tetangga saya itu seorang kafir gitunya, padahal soleh nari Allah teh nyaaheun gitu. Apa Allah ini tidak menyayangi saya? Padahal saya ini orang yang soleh, orang yang taat. Tapi kenapa tetangga saya yang kafir, yang mestinya dibalangsakeun, dimiskinkan lah mun cek urang mah. Mestinya dimiskinkan, disiksa, dilaknat karena orang kafir, malah kaya hidupnya senang. Ya, karena untuk kekayaan yang berupa harta benda, ya, kekayaan yang berupa harta benda Allah membagikannya kepada makhluknya tanpa melihat agamanya. Jadi kalau misalnya ada orang kafir yang kaya, ada orang kafir yang miskin, berduanya juga ada, tidak semua kafir kaya. Orang yang agamanya Islam ya sama juga dengan mereka yang kafir, ada yang miskin, orang Islam juga ada juga yang kaya tanpa memandang agamanya. Ya, jangan dikaitkan antara kekayaan seseorang dengan agamanya. Kaya miskinnya seseorang itu terkait dengan usaha dan takdir. Sebetulnya saya kan orang yang beriman, orang yang soleh, cicing we nyamual begana naon cicing wae mah atuh. Saya kan orang soleh, orang yang beriman, Allah pasti menyayangi. Maknya orang soleh, orang yang beriman cicing wae kan mencari nafkah teh ibadah. Berarti dia tidak beribadah dalam hal itu nya, berarti dia berarti tidak beribadah. Makanya aya orang soleh tidak beribadah, aneh itu. Terkait dengan usaha dan takdir dari Allah. Tetapi ini yang harus disadari, artinya ya, ini yang harus disadari ini oleh orang Islam. Kalau Allah takdirkan menjadi orang kaya yang banyak harta bendanya, ketahuilah gitulah seolah-olahnya itu bukan kekayaan sesungguhnya. Bahkan manusia secara umum suka salah dalam hal ini dengan dijadikannya orang yang banyak harta bendanya. Manusia mengira Allah memuliakannya dengan cara seperti itu, dengan cara ditakdirkan, ditetapkan menjadi orang yang banyak harta bendanya. Padahal kan barusan juga tetanggaan, orang muslimnya miskin, orang kafirnya kaya. Apa Allah memuliakan orang kafir? Nah, karena manusia berkesimpulan bahwa ketika Allah menjadikannya orang yang kaya banyak hartanya, manusia mengatakan bahwa Allah memuliakanku. Bukan dengan itu. Nah, itu yang tadi hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Inilah kebaikan hakiki jika Allah menginginkan diberikan kepada seseorang. Barang siapa man yuridillahu bihi khairon, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan,
yufaqihu fiddin, maka Allah akan menjadikannya orang yang faqih, itulahnya hasillah paham lah. Maka Allah akan menjadikannya orang yang paham, orang yang mengerti agama. Itu ilmu agama Islam, itu kebaikan hakiki apabila Allah menginginkannya, Allah menghendaki itunya bagi seseorang, bukan dengan harta benda. Nah, kalau bagi orang yang miskin, makna hadis ini menjadi Allah menakdirkan kamu orang miskin, jadi jangan berkecil hati, jangan bersabar, jangan buruk sangka kepada Allah, karena kan Allah memulihkan seseorang bukan dengan pemberian yang berupa harta benda kan ya, karena kan Allah memulihkan seseorang bukan dengan harta benda yang diberikannya tadi. Kalau Allah menghendaki kebaikan, Allah akan menjadikannya mengerti, paham urusan agama. Nah, maka kepada orang miskin, bagi orang miskin, makna hadis ini menjadi bersabarlah, terimalah gitulahnya ketetapan Allah ini, karena Allah memuliakan seseorang bukan dengan harta benda tapi dengan ilmu. Berarti kan kekayaan ruh, kekayaan hati, kekayaan jiwa itu berupa ilmu agama. Ada yang memang miskinnya keterlaluan, dia mah orang miskin harta, bodoh ilmu agamanya. Alaun teman. Nya harta bendanya enggak. Nya harta bendanya pun nya Allah takdirkan, Allah tetapkan menjadi orang miskin. Geus kitu teh bodoh nih ilmu agamanya karena tidak pernah belajar. Ari nu bodoh mah tadi diajar di mana ge, karena tidak pernah belajar, tidak pernah mengaji ilmu agamanya. Ilmu agamanya nggak ada, kekayaan berupa harta bendanya juga tidak ada. Eta miskin maksimal. Miskin maksimal, miskinnya benar-benar miskin dunia akhirat eta mah. Itu kan miskinnya miskin dunianya, miskin di dunia juga di akhirat. Nah, miskin ilmu agama pasti dina hatena ge panyakit unggul. Kan raja penyakit hati mah dua tah, bodoh dan kufur. Kalau sudah bodoh pasti akan menganggap enteng urusan agama. Kalau sudah ada bodoh dan kufur, penyakit hati yang lain pasti ada. Keur bodoh teh jawa takabur. Nya nu takabur mah bodoh dan pinter moal takabur. Yang takabur itu orang yang bodoh teu apaleun ari takabur teh naon, matakna dia takabur. Kalau orang yang pintar, orang yang berilmu mah disebutna teh akan semakin berilmu, semakin bertambah ilmunya, justru akan semakin takut kepada Allah. Mana ada orang yang berilmu, orang pintar takabur mah bodoh berarti. Tapi itu pengetahuannya banyak, teuing eta namanya baik pengetahuannya banyak mah, tapi ilmunya kosong, berarti dia bodoh. Pengetahuan di kepalanya banyak, ilmu di hatinya tidak ada. Nah, kalau orang yang berilmu, ayat tu ya teh apa, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, nya surat Fatir teh ayat 28 nu kabahas kamari teh. Hanyalah orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu tentang Allah. Berarti berilmunya tentang Allah, artinya kalau berilmu, paham, tahu ya benarnya, mengerti, paham gitunya tentang Allah, mana mungkin takabur sieun lagi ku Allah sih kumaha. Kalau benar-benar tahu, kalau benar-benar hafal, kalau benar-benar paham, mengerti Allah seperti apa, masa takabur? Emang berani itu melawan Allah? Nah, kembali lagi ke sini. Jangan sampai gitulah
Jangan sampai menjadi orang yang tadi miskin maksimal, miskinnya double tema dunia dan akhirat. Di dunianya miskin dengan harta, di akhiratnya miskin dengan pahala, berarti karena dia tidak beramal soleh. Kenapa tidak beramal soleh? Nyaho ge henteu amal soleh nu kumaha berarti? Ya kan nggak tahu, tidak punya ilmu agama. Kalau tidak punya ilmu agama, mana mungkin orang akan beramal soleh. Artinya di akhirat itu tidak punya apa-apa. Anda basakar di dunia nu diudagna dunia, yang dikejarnya itu semata-mata harta benda, itu pun hanya ditujukan, hanya diperuntukkan supaya dirinya menjadi orang yang banyak hartanya, yaitu atau dengan kata lain dia mengejar-ngejar harta benda itu hanya untuk ditimbun, hanya untuk menumpuk-numpuk kekayaan. Yang seperti itu juga akan celaka. Bab sebelumnya al-muqsiruna humul muqillun, orang yang di dunianya hanya menumpuk-numpuk harta benda, menumpuk-numpuk kekayaan, maka di akhirat nanti dia ini menjadi orang yang sengsara, melarat. Kenapa? Kekayaan yang ditumpuk-tumpuk di buminya berupa harta benda. Terbawa nggak ke akhirat harta benda? Harta benda yang ditumpuk-tumpuk di bumi terbawa nggak nanti ke akhirat? Nah, talah anu imahna segede naon mamurnan semacam biaya, macam pesohor, macam selebritis kelas dunia, kan rumahnya sebesar apa gitu. Nama dia lah modern ayeuna manyong anu rapal si Lionel Messi imahna segede kumaha? Harganya berapa triliun? Lalu segala ayatnya lah, kolam renang dan sebagainya, apa itu akan terbawa ke akhirat? Makanya orang yang hanya menumpuk-numpuk kekayaan di dunia, maka di akhiratnya sengsara, karena harta bendanya ini hanya ditumpuk-tumpuk, berarti tidak disodakohkan. Benar nggak? Berarti tidak disodakohkan, padahal yang dari semua hartanya yang akan menjadi hartanya yang abadi itu adalah yang disodakohkan. Kalau disodakohkan, harta benda itu akan terbawa sampai hari kiamat. Yang banyak bersodakoh nanti akan bertemu dengan sodakohnya itu di akhirat sebagai kekayaan. Sebagai kekayaannya di akhiratnya itu sebagai kekayaan. Nah, al-muqsiruna humul muqillun, orang yang di dunianya dengan kekayaan bukan soal jumlahnya yang banyak, tapi tara sodakoh. Intinya teh orang yang tidak bersodakoh pasti melarat di akhirat karena dia nggak punya. Bukan artinya harus ayat hadis yang itunya yang kemarinnya, al-muqsiruna humul muqillun, orang yang hanya menumpuk-numpuk kekayaan, orang yang hanya menumpuk-numpuk harta benda itu pasti melarat di akhirat. Ini bukan bagi orang kaya dalam arti yang jumlah hartanya banyak berlimpah, miskin kayak gitu. Tara sodakoh mah disebutnya dia hanya menumpuk-numpuk kekayaan, nganu ditumpukkeuna saeutik gitu eta kan karunyana kan ditumpukkeuna saeutik, padahal sifat menumpuk-numpuk hartanya kan sama dengan orang yang menumpuk-numpuk harta dalam jumlah yang data nu tara sodakoh. Berarti orang yang tidak bersodakoh pasti dia akan menjadi miskin, melarat di akhirat, karena mana tabungannya nggak ada. Nah, bagi orang yang miskin, maka mana hadis ini menjadi demikian. Sabarlah. Kenapa? Di dunia ini memang takdir Allah seperti itu. Ada orang yang miskin, ada orang yang kaya, dan kaya miskinnya seseorang bukan berdasarkan agamanya. Tapi jangan sampai menjadi miskin nembil, miskin maksimal, miskin dunia akhirat.
di dunianya miskin, yang sesungguhnya tanpa ilmu agama, tidak memiliki ilmu agama juga miskin dengan harta benda. Miskin harta bendanya miskin, ilmu agamanya juga miskin. Iya miskin maksimal, di akhiratnya pun nanti dia akan miskin. Mungkin kalau keinginan manusianya, karena di dalam diri setiap manusia itu kan ada keinginan, kecintaan terhadap harta, itu gak bisa dibuang. Jadi asanatnya mending harta beunghar, ilmu agama apa kayak gitu kita tuh dicari itu. Ya dengan harta bendanya banyak, misalnya jadi orang kaya dengan harta benda. Nyatakan hadis ini berlaku kan bagi orang yang kaya dengan harta benda, maknanya menjadi boleh, silahkan tadi kan ya, kalau ingin kaya dengan harta benda. Islam tidak melarang, Islam tidak menyalahkan, tapi harus sadar, harus tahu bahwa kekayaan sesungguhnya itu adalah kekayaan ilmu. Itu tah makna itu nantinya judulnya itu bab ke-15 itunya, babun al-ghina nafsi. Sebetulnya ini kan redaksi hadisnya. Bab kekayaan yang sesungguhnya itu adalah kekayaan ilmu agama. Mata, nah ini berkali-kali saya katakan kan ya, mata kalah kumah ge hirupa mending soleh keun we beunghar ge. Kan lupakan gitu pan benernya. Coba ada yang salah nggak dengan statement barusan? Itu penting mah soleh hirup mah keun wae beunghar ge, bener kan? Iya, emang nggak ada yang salah kan? Karena tidak ada yang ingin miskin, itu nggak ada. Karena pada diri manusia kan sudah Allah tanamkan keinginan, kecintaan terhadap harta alami. Manusia resep karena kekayaan mah nya alamiah, tabiat aslinya. Jadi kan disebut nanti pardu kasambut. Surat kalampah sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui, hanya yang pokok yang mana. Kalau lebih titik beratnya cenderungnya kepada kaya harta bendanya, ini bisa celaka karena karakter harta benda itu menjauhkan dari agama. Makanya solehnya dulu yang didahulukan, yang dipentingkan, ditekankan. Kudu soleh hirup mah keun bae. Tapi biarlah kaya dengan harta benda juga nggak apa-apa, asal soleh saja hidup. Ya kalau tadi kan supi mah dipaksa miskin, yuhan aya nu daraek kan, karena disebut mereka mengajarkannya bahwa kalau ingin soleh harus menjauhi harta benda, harus miskin. Semakin miskin maka semakin soleh. Nah, itu masalah asuhan teman gitu mah. Salah asuhan, salah ajaran. Tung nanti pan soleh henteu da salah nu diajarkeun ge. Miskin? Iya, karena harta bendanya sudah diambil oleh yang mengajarnya. Sudah dijauhi. Nah, beres tak berartinya bab ke-15 itu maknanya laisal al-ghina ginan nafsi. Kekayaan hakiki itu adalah kekayaan hati, ruh, jiwa, yaitu kaya dengan ilmu agama. Ya, bukan harus miskin dengan harta benda. Tadilah sudahnya diulang-ulang dah. Sok lah nu penting mah soleh we hirup mah. Kan bae beunghar ge, da teu salah teu dicare. Kan tidak salah, tidak dilarang kan oleh Islam. Atas terus langkung Berarti beres tanya bab ke-15, nanti bab berikutnya bab ke-16 yaitu judulnya. Hadisnya juga ada, hadisnya ada 5 bab bab fadlul fakri, bab keutamaan miskin. Ya ada keutamaannya, oleh Allah diberi keutamaan kalau Allah takdirkan miskin.